Haleluya, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita awali dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, hati kami tak melimpah dengan ucapan syukur, sebab hanya karena anugerah Tuhan memungkinkan kami tetap sehat kuat, kami semangat dan survive sampai hari ini. Terima kasih Bapa, izinkan hamba-Mu memaparkan firman-Mu. Tuhan, kuduskan segenap tubuh jiwa hamba-Mu, pakai dan urapi hamba-Mu supaya menjadi saluran berkat, dan pastikan semua jemaat-Mu Tuhan yang berinteraksi dengan firman Tuhan, berikan hati dan hidup mereka kepada firman-Mu, maka mereka tentu saja diberkati karena firman. Terima kasih Bapa, siap memberitakan firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus, penebus jiwa kami. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tentu tetap kabar baik, tetap sehat, tetap semangat, tetap survive. Karena Allah kita dahsyat, Allah kita ajaib, tetap memelihara kita dari hari ke hari. Puji Tuhan, senang sekali hari ini Tuhan tetap izinkan untuk kita dapat berinteraksi melalui firman Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, izinkan saya menyampaikan satu topik firman Tuhan hari ini, yakni tentang berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman. Saya membacakan satu nats firman Tuhan dari kitab Kejadian, pasal yang ke-6, ayat 13 sampai 22. Kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 13 sampai 22, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, kau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa, dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Puji nama Tuhan. Berjalan dengan iman. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umumnya manusia hidup karena melihat. Maka jika hasil karena melihat tidak baik, maka perjalanan hidupnya menjadi tidak baik pula. Namun Alkitab berkata bahwa orang percaya, orang-orang Kristen, Anda dan saya, maka hidup kita bukan karena melihat, akan tetapi karena percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, hidup kita bukan karena melihat, tetapi karena percaya kepada Allah. Nah,
Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7, maka Rasul Paulus menggunakan di dalam bahasa Yunani, yakni kata dalam bahasa Yunani yang digunakan adalah peri berarti berkeliling dan pateo berarti melangkah. Jadi peripateo berarti melangkah berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Kadang dengan berjalan kaki, kadang dengan transport seperti kapal ataupun transport lainnya di darat. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kisah Nabi Nuh tentu sudah sangat familiar bagi setiap orang percaya kepada Tuhan. Kita mungkin sudah mendengar kisah ini sejak masih kecil dalam sekolah minggu. Dan bahkan mungkin Anda dan saya sudah menghafal bagaimana narasi dari kisah Nuh itu sendiri. Namun apa sesungguhnya pesan dari teks ini, dari narasi tentang Nuh ini bagi gereja, bagi orang-orang dunia, tentu saja masih dalam suatu tanda tanya. Maka kemudian sekarang kita belajar tentang berjalan dengan iman sesuai dalam ketokohan Nuh ini. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya berjalan dengan iman? Bagaimana caranya berjalan dengan iman? Yang pertama adalah percaya meskipun tidak masuk akal. Percaya meskipun tidak masuk akal. Perintah untuk membuat bahtera adalah hal yang bersifat irasional. Nuh ketika membuat kapal tentu saja dibantu oleh keluarganya. Karena tidak ada orang yang percaya kepada Tuhan kecuali karena Nuh. Dalam ayat sebelumnya dikatakan Nuh itu hidupnya benar, hidupnya tidak bercacat celah, hidupnya bergaul karib dengan Tuhan. Tidak sama seperti orang-orang sezamannya. Maka kemudian ketika perintah untuk membuat kapal, Nuh diperkirakan tinggal di daerah pegunungan. Nuh membuat kapal di pegunungan. Dan hal ini juga dikuatkan ketika air bah setelah surut, setelah berhenti, setelah pulih menjadi sama seperti sebelumnya, maka kapalnya terdampar di salah satu gunung yang paling tinggi. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perintah untuk membuat bahtera adalah hal yang irasional. Di daerah Nuh berdomisili, tentu saja masyarakat setempat memberikan satu penilaian terhadap Nuh bahwa tindakan Nuh adalah tindakan yang irasional, tindakan yang tidak logis, tindakan yang tidak lazim. Tentu saja tidaklah berlebihan jikalau masyarakat yang sejaman dengan Nuh pada waktu itu memberikan, mungkin sebagai ejekan, mungkin hinaan, mungkin cercaan yang dialamatkan kepada Nuh. Tapi sekali lagi, Nuh tidak dapat dipengaruhi meskipun ada hinaan, ejekan, cercaan dari orang-orang yang hidup sejaman dengan dia. Namun Nuh tetap percaya, dan untuk men-follow up apa yang diyakini oleh Nuh, maka kemudian dia tetap bertindak untuk mengerjakan Nuh sesuai dengan pola yang Tuhan sudah gariskan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Nuh. Dia tetap melakukan perintah Allah untuk membuat bahtera meskipun hal itu
tentu tidak masuk akal. Bagaimana dengan kita? Benarkah kita sudah mengimani hal-hal yang sering kali terizinkan? Paradoks di dalam perjalanan kehidupan kita. Sementara kita menjalankan, mempraktekkan iman percaya kita di tengah-tengah dunia yang sangat sekuler, maka kemudian tantangannya tentu bertubi-tubi. Masyarakat yang hidup sejaman dengan kita menganggap orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan setia. Masyarakat yang sejaman dengan kita pada umumnya melihat orang-orang yang membangun hidupnya, komunikasinya, hubungannya dengan Allah yang begitu intim. Mereka menilai bahwa kita sudah gila. Mereka menilai bahwa kita sudah tidak waras lagi. Karena dunia dalam tanda petik memang sudah gila. Tapi kembali, jika kita perhatikan dan menjadikan Alkitab menjadi patron kita, maka seperti Nuh tidak bergeming dengan situasi kondisi yang dialamatkan kepadanya yang konotasinya adalah negatif, tapi dia terus maju berjalan karena percayanya dia tetap mengerjakan tugas, mengerjakan proyek, mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Yang kedua adalah dalam ayat 18 sampai 20, bagaimana caranya berjalan dengan iman, percaya meskipun situasi dan keadaan sulit. Percaya meskipun situasi dan keadaan sulit. Membuat sebuah bahtera yang besar di zaman Nuh. Ukuran bahtera sesuai dengan pola yang Tuhan sampaikan. Itu merupakan suatu mega proyek. Sesuatu yang sangat spektakuler. Kemudian memasukkan Nuh dan keluarganya dan sepasang dari segala jenis binatang ke dalam bahtera. Bisa dibayangkan bagaimana tingkat kesulitan dan bagaimana repotnya Nuh dan keluarganya dalam mengatur hewan-hewan tersebut. Ini bukan hanya sulit secara fisik, tetapi juga secara mental, secara psikis. Masukkan binatang yang ribuan spesies jumlahnya ke dalam bahtera, tidak hanya mengatur posisinya dalam bahtera, tetapi juga menyediakan makanannya setiap hari. Pastilah sangat sulit. Tapi sekali lagi, ini tugas, ini tanggung jawab, ini kapasitas yang Tuhan percayakan kepada Nuh dan dibantu oleh keluarganya. Namun meskipun situasi yang sulit, karena Nuh percaya, tentu saja Tuhan memberikan kesanggupan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kecakapan, Tuhan memberikan kemampuan, sehingga segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada Nuh dapat dihandle semua dengan sangat baik. Puji nama Tuhan, haleluya. Nah, yang ketiga adalah percaya bahwa keselamatan hanya di dalam Allah. Di dalam Allah semesta raya yang disembah oleh Nuh. Nuh mengenalnya pada saat itu bahwa Allah itu adalah Yahweh. Allah pencipta sang kalik langit, bumi beserta isinya. Di sini Nuh diperintahkan Tuhan untuk membawa apapun yang dapat dimakan. Baik makanan bagi Nuh dan keluarganya, demikian juga makanan untuk seluruh hewan-hewan yang ikut masuk bersama-sama dengan Nuh. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca kelanjutan kisah dalam ayat-ayat selanjutnya, pasal selanjutnya, di sana dikatakan bahwa bahtera Nuh terapung-apung selama 150 hari. Kemudian dia menunggu lagi beberapa bulan sebelum air itu benar-benar kering.
barulah ia dapat keluar. Kalau kita pikirkan secara logika, bagaimana mungkin orang bertahan di dalam bahtera yang oleh penafsir Alkitab, mereka Nuh dan keluarga dan seluruh kawanan hewan selama 1 tahun lebih 10 hari bertahan di dalam bahtera. Makanan apa yang bisa bertahan selama 1 tahun? Itu secara logika sulit untuk kita pikirkan, sulit untuk kita bayangkan. Jenis makanan apakah seperti itu waktu itu? Bagaimana bisa Nuh dapat bertahan? Tentu ini semua karena intervensi daripada Allah. Tuhan yang mengizinkan Nuh dapat bertahan dalam bahtera yang dia buat sendiri. Maka Tuhan hadir bersama dengan Nuh. Meskipun secara kasat mata Nuh tidak melihat, tapi dengan iman Nuh tentu membangun senantiasa relasi yang begitu dekat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hal yang hampir sama. Kita juga sudah hampir 1 tahun. Kita tetap bertahan dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan memelihara kita sampai hari ini. Meskipun hampir dari hari ke hari kita hanya tinggal di dalam, tinggal di rumah saja. Tapi kita melihat, meskipun bukan dengan mata kepala kita melihat Tuhan hadir di rumah kita, tapi dengan mata iman kita Tuhan senantiasa hadir, Tuhan intervensi, Tuhan campur tangan, Tuhan menghandle kita, Tuhan memberkati kita. Sehingga hari ini jikalau kita ada, kita hidup, kita dapat bernapas, kita bergerak, kita dapat beraktivitas, tentu bukan karena kuat gagah kita, semua karena campur tangan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan selanjutnya di dalam ayat yang ke-22, berkenaan bagaimana Nuh dapat bertahan hidup secara survive. Maka dalam pasal ini, pasal ke-6, ayat yang terakhir, dikunci dengan berkata, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Seluruh tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya, tidak ada yang alfa, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang minus. Semua dapat dikerjakan oleh Nuh. Tentunya dibantu oleh keluarganya. Dan terlebih-lebih karena pertolongan daripada Tuhan. Sekali lagi, Nuh dapat melakukan perintah Allah dengan terbaik. Semua karena kemurahan Allah, semua karena pertolongan Allah, semua karena campur tangan Allah. Maka pastikan kita juga, kita hidup, kita beraktivitas dalam situasi kondisi yang kurang bersahabat dengan kita. Maka kita juga harus tetap percaya bahwa kita tetap hidup, kita tetap kuat, kita tetap sehat, kita tetap semangat. Bukan karena kebetulan, bukan karena pola makan, pola istirahat kita, tetapi semua karena kasih dan kemurahan daripada Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Besok itu saudara-saudara, berjalan dengan iman adalah percaya meskipun tidak masuk akal. Sekali lagi, berjalan dengan iman adalah percaya meskipun tidak masuk akal. Berjalan dengan iman adalah percaya meskipun situasi dan keadaan sulit. Jalan dengan iman adalah percaya bahwa keselamatan satu-satunya ada di dalam tangan Tuhan, di dalam Allah, sang Khalik langit dan bumi beserta isinya.
Nuh dan keluarganya melalui bahtera diselamatkan oleh Allah. Bahtera merupakan media satu-satunya sehingga Nuh dan keluarga dan setiap hewan yang masuk bersama dengan Nuh dapat diselamatkan oleh Tuhan. Maka sejak 2000 tahun yang silam, ketika Yesus Kristus datang dari sorga dan turun ke dunia dan mengambil rupa sebagai seorang anak manusia dalam strata yang paling hina, paling bawah, yaitu sebagai hamba, maka setiap orang yang percaya kepadanya atau setiap orang yang beriman kepadanya, maka dipastikan selamat. Karena satu-satunya nama yang olehnya di bawah kolong langit ini kita manusia dapat diselamatkan ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Sudahkah Anda dan saya berjalan dengan iman bersama Tuhan Yesus di setiap hari? Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat dan kemurahan Tuhan, berkat firman-Mu yang Tuhan izinkan datang pada hari ini. Mohon Allah Roh Kudus yang terus berbicara, mengajarkan firman-Mu kepada kami, mengoreksi kami, memperbaiki perilaku kami, memperbaiki pola pikir kami, dan buka hati kami untuk percaya kepada firman. Kudus, teguhkan firman-Mu dan meteraikan supaya menjadi rema, menjadi berkat, mendarah daging dalam kehidupan kami. Buat kami berjalan dengan iman bersama Yesus Kristus. Meskipun tidak masuk akal, meskipun sulit dalam keadaan dan situasi, tapi kami percaya kami terus berjalan dengan iman bersama dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami. Maka kami percaya Tuhan Sang Juru Selamat akan memberkati setiap kami dan menyelamatkan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa dari kekal sampai kepada kekal. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan terima berkat firman Tuhan. Sekarang saudara-saudara yang dikasih, mari kita menedahkan kedua tangan kita kepada Tuhan. Dengan iman-Mu terima dan bawalah pulang limpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus kita, serta persekutuan Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, menghiburkan, menguatkan, menginsafkan, memulihkan, memberkati, menyelamatkan kita hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.